Assalamualaikum adik-adik. Ini pertemuan ke-12 ya untuk mata kuliah komodifikasi dakwah. Sesi kita hari ini terkait dengan bentuk-bentuk komodifikasi dakwah dan panduan praktek ya. Karena di mata kuliah ini ada sesi praktek yang harus kalian terapkan ya. Nah, untuk bentuk-bentuk komodifikasi dakwah itu sebenarnya sudah tersedia hampir dari seluruh materi pertemuan ya, baik yang video atau yang artikel yang kalian pelajari, yang kalian telaah setiap hari, setiap kali pertemuan. Dan untuk sesi hari ini kita coba untuk mempraktekkannya. Jadi mata kuliah ini adik-adik bisa membuat sebuah produk dakwah ya, yang bersifat komodifikatif ya. Artinya produk dakwah ini harus bisa ditawarkan ke publik ya, harus ditawarkan ke publik dan biasanya juga berbau ekonomi ya, artinya bisa dijual. Nah, kemarin kita telah mempelajari bagaimana strategi berdakwah ya, kemudian media dan produk ya dari komodifikasi dakwah. Untuk media kemarin juga sudah banyak dibahas, apakah lewat terutama media sosial ya, kemudian lewat televisi ya, perfilman ya, kemudian online, materi-materi produk-produk online itu bisa dijadikan media di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dan mempromosikan dakwah. Nah, sejauh ini untuk produk dari komodifikasi dakwah, mahasiswa mempraktekkan apa-apa saja yang bisa mereka buat ya, dan ditawarkan ya, bagi yang misalnya punya kemampuan mengolah makanan ya atau minuman yang itu dikemas ya dengan logo-logo ya atau simbol-simbol yang sedikit agamis gitu ya. Kemudian ada juga yang kalau bisa membuat handicraft ya atau souvenir ya. Kemudian produk-produk sandang ya yang itu berbau agamis ya. Ada juga mungkin yang terkait dengan konten-konten dakwah yang bersifat digital atau online. Biasanya mahasiswa banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Ada Pixel, kemudian ada AZ Screen ya, kemudian KineMaster dan lain-lain yang digunakan untuk membuat poster-poster yang berbau dakwah. Kemudian intinya produk ini bisa ditawarkan ke publik, kemudian bernilai ekonomi ya, bisa dijual tanpa menghilangkan aspek-aspek dakwahnya. Nah, praktek yang akan kalian lakukan nanti adalah membuat produk dengan menvideokannya. Jadi produk ini divideokan sedemikian rupa. Untuk sesi praktek ya, minimal kalian videokan atau kalian online kan ya, kalau yang sifatnya konten dakwah ya, itu minimal 5 menit ya. Misalnya nanti membuat produk nasi goreng misalnya. Nah, ciri-ciri produk komodifikatif itu adalah dia harus punya kekhasan ya, atau sesuatu yang unik, yang berbeda dari produk-produk sebelumnya, dan ada aspek dakwahnya. Misalnya nasi goreng barokah gitu ya. Jadi ada nama Islamnya ya, ada nama Islamnya. Kemudian
Bingke Fajar. Nah, gitu ya. Kalau di Pontianak kan ada Bingke Fajar ya, tapi harus ada pembedaannya. Ada juga misalnya Cincau Rahmat. Nah, ini kan ada Rahmat ya namanya. Cincau Rahmat misalnya. Nah, silakan saja buat apapun yang bisa kalian jual gitu ya, buat sampel satu, kemudian di videokan ya cara pembuatannya, mulai dari pembukaan, kemudian lalu menjelaskan apa nama produknya, kemudian ingredientnya atau isi dari produknya apa, kemudian lalu diuraikan bagaimana cara memasaknya ya atau mengolahnya. Nah, pengolahan bisa kalian sesuaikan lah ya, alat-alatnya harus terlihat, barang-barangnya harus terlihat ya. Artinya kalian harus terlihat, jangan nanti suara kalian tapi yang ngerjakannya orang lain ya. Nah, harus kalian yang terlihat. Bagaimana cara nyeting lah, intinya kelihatan jelas ya videonya, kemudian penguraian cara mengolahnya. Nah, kemudian setelah produknya jadi, itu kan boleh dipotong-potong ya videonya. Setelah produknya jadi, kalian bisa menyiapkan kemasan ya. Nah, kemasannya usahakan adalah kemasan yang standar lah ya. Mungkin ada bungkusnya yang enak dipandang, kemudian ada stikernya ya, stiker yang ada logo-logo yang tadi udah saya sebut ya, harus bernilai komodifikatif dan usahakan cari atau buat stiker sendiri ya, logo-logonya sendiri. Kemudian ada aspek agamisnya, itu bukan hanya pada nama tapi pada logonya. Misalnya ada mungkin cewek berjilbab misalnya, atau ada logo bintang atau logo apa gitu. Tapi intinya ketika orang melihat bendanya itu, melihat barang itu, orang sudah yakin oh ini produk buatan muslim gitu, sehingga mereka tidak ragu untuk membeli produk itu. Tapi kalau nama yang digunakan terlalu umum, khawatirnya orang masih bertanya-tanya ya, ini sebenarnya produk yang buat ini siapa. Nah, kalau beberapa mahasiswa ada yang memancing produk ini supaya bisa bernilai dakwah, itu misalnya siapa yang membeli produk ini gitu ya, akan separuh keuntungannya itu akan diinfakkan misalnya untuk panti asuhan misalnya, atau untuk masjid gitu ya. Jadi ada produk ini bukan hanya sekedar kita berjualan, tapi ada aspek dakwahnya, sehingga mereka yang membeli produk kita, sebagian keuntungannya itu kita infakkan gitu ya, kita infakkan atau kita sedekahkan untuk masyarakat. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kita fokus kepada video produknya dulu, video membuat produk ya. Nah, nanti pertemuan yang berikutnya baru video kemasan atau logo dari produknya. Jadi sekali lagi khusus untuk pertemuan minggu depan, kalian sudah mengirim video cara mengolah produk ya. Nah, kalau konten dakwah, maka kalian videokan juga teknis pembuatan konten dakwahnya itu seperti apa dari A sampai Z. Nah, jangan lupa di pengantar video dikenalkan nama, kemudian semester berapa, kemudian prodinya apa, dosennya siapa, mata kuliahnya apa, itu disebutkan ya.
sebutkan namanya, atau boleh juga pakai teks ya, teks yang kalian tampilkan di video kalau bisa membuatnya. Kalau nggak bisa cukup dijelaskan nama yang seperti tadi disebutkan. Saya kira itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kita diskusikan di grup ya. Nah, baik adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.